itu sebagai murid, sebagai pendengar, sebagai pengikut, hendaklah kita waspada. Jangan sampai kita terjebak oleh cara hidup guru-guru palsu ini. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Dari kitab Rut, sebagai bacaan pertama hari ini, kita membaca dan merenungkan bahwa Boas, sanak saudara Naomi, dari pihak suaminya Elimelek, menikahi Rut wanita Moab dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu diberi nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah cuplikan singkat sejarah bagaimana kita kenal Obed itu sebagai ayah dari Daud. Selanjutnya di dalam Injil Matius bab 23 ayat 1-12, Yesus mengingatkan para murid, sebab itu, ikutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang orang-orang Farisi itu ajarkan kepadamu, tetapi jangan kalian turuti perbuatan mereka. Karena mereka itu mengajarkan segala sesuatu yang mereka tahu dengan sangat baik, tetapi mereka tidak melakukan apa yang diajarkan itu. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kuasa mengajar disandang oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengajar tetapi tidak berwibawa. Mengapa? Karena mereka mengajar orang lain dan bukan untuk diri mereka sendiri. Itu sesungguhnya adalah satu pengajaran yang palsu dan pasti menipu. Mereka tahu banyak hal. Karena memang orang berpendidikan, kaum terpelajar, para ahli kitab yang tahu baik tentang Taurat, dan juga orang-orang Farisi yang punya kuasa mengajar luar biasa. Sikap mengandalkan penampilan tanpa mendarat di hati itu adalah sesungguhnya satu kemunafikan yang sering dipertontonkan dalam hidup kita hari-hari ini. Guru palsu itu mengajar tanpa teladan hidup. Karena itu sebagai murid, sebagai pendengar, sebagai pengikut, hendaklah kita waspada. Jangan sampai kita terjebak oleh cara hidup guru-guru palsu ini, yang seolah-olah tampak luar biasa, tetapi sebenarnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena yang terjadi, mereka mengajarkan banyak hal dengan dalil-dalil, dengan teori dan pendekatan yang luar biasa, tetapi sejatinya itu tidak mereka hidupi.
Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau merenungkan bacaan Injil hari ini, jadilah pengajar, pemimpin yang tidak menipu diri sendiri, apalagi mencari keuntungan untuk diri sendiri. Mari ajarkan apa yang sudah dihidupi, dihayati, bukan sesuatu yang dibaca atau didengar dari orang lain, bahkan mungkin juga sumber-sumber yang kurang valid. Mari ajarkan apa yang sudah dihidupi. Karena pengajaran yang baik dan benar itu adalah muncul dari kesaksian hidup kita yang baik dan benar pula. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memiliki prestasi, kita diberikan banyak hal dari Tuhan sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai pengajar. Ingat bahwa puncak dari seluruh prestasi seseorang sesungguhnya adalah kerendahan hati. Mari kita berjalan bersama firman Tuhan hari ini. Semoga kerendahan hati itu menjadi kekuatan kita ketika kita tampil sebagai seorang pengajar yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran, dan hal itu sudah kita hidupi. Tuhan memberkati kita sekalian.